Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Nathanael Widarko akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Cerpen cerita pendek adalah karya sastra berbentuk prosa fiksi yang menceritakan sebuah kisah secara ringkas, padat, dan berfokus pada satu peristiwa inti. Cerpen dapat dibaca dalam sekali duduk sekitar 5-15 menit. Cerpen mengangkat berbagai aspek kehidupan manusia seperti persahabatan, keluarga, cinta, konflik, batin, kritik sosial, dan lain-lain. Ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri umumnya: panjang, cerita singkat, biasanya 10.000 kata. 2. Menceritakan satu tema atau satu kejadian utama. 3. Tokoh terbatas, biasanya 1-3 tokoh penting. Terus yang keempat, alur cepat karena fokus pada inti masalah. 5. Latar sederhana, tempat dan waktu tidak banyak berubah. 6. Bahasa komitatif yang mudah. 3. Tujuan cerpen: menghibur pembaca dengan kisah menarik. 2. Memberi pelajaran atau pesan moral. 3. Menggugah emosi atau sedih, senang, marah, haru. 4. Menggambarkan kehidupan sosial. 5. Melatih imajinasi dan kreativitas penulis maupun pembaca. Unsur-unsur cerpen. Unsur intrinsik dari dalam cerita. 1. Tema, gagasan utama cerita, misalnya persahabatan, perjuangan, konflik, keluarga, kejujuran. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh utama, karakter yang menjadi pusat cerita. Tokoh tambahan, pendukung cerita. Penokohan, penggambaran sifat karakter. Protagonis, baik. Antagonis, jahat. Protagonis, penengah. Sifat tokoh: sabar, keras kepala, egois, rendah hati, bijaksana, dan lain-lain. Alur atau plot: jalan cerita dari awal sampai akhir. Alur maju, kronologis. Alur mundur, flashback. Alur campuran. Tahapan alur: 1. Perkenalan. 2. Pemunculan konflik. 3. Puncak konflik, klimaks. 4. Anti klimaks. 5. Penyelesaian atau resolusi. 4. Latar atau setting, tempat, sekolah atau di rumah. Waktu, pagi atau malam. Suasana, sedih atau tegang atau takut. 5. Sudut pandangnya. Cara pengarang menyampaikan cerita atau orang pertama: aku, saya. Orang ketiga: dia, mereka. Omniscient, serba tahu. Observer, pengamat. 6. Gaya bahasa: meliputi majas, metafora, personifikasi, smile. Ada yang pilihan kata, diksi, kiasan, bahasa simbolik. Amanat: pesan moral atau nilai positif yang ingin disampaikan seperti jangan menyerah, hormati orang tua, kejujuran adalah hal penting. B. Unsur ekstrinsik dari luar cerita. Biografi, pengarang, latar belakang kehidupan penulis berpengaruh pada gaya dan tema cerita. 2. Kondisi sosial budaya, norma masyarakat, keadaan politik, adat, dan budaya mempengaruhi cerita. Nilai-nilai, nilai moral, nilai sosial, nilai agama, nilai budaya. Struktur cerpen: abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan tokoh dan latar, membuat konflik utama, menyusun alur, menulis draft cerita, memperbaiki gaya bahasa, menentukan judul yang menarik. Contoh judul cerpen: sepotong roti untuk ibu, kisah anak yang viral. Ciri kebahasaan cerpen: menggunakan kalimat langsung atau dialog, menggunakan kata-kata kerja aksi, ada kata kerja mental, banyak memakai deskripsi, pilihan kata bersifat naratif. Tema-tema populer yang paling populer dalam cerpen itu kehidupan remaja, pendidikan, keluarga, dan persahabatan, dan lain-lain. Perbedaan cerpen dengan novel: biasanya aspek panjang, cerpen pendek, novel panjang.
lalu konflik, aspek konflik, kecerpen satu konflik, novel Pak banyak konflik. Sekian dari saya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.